Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andika Reva Rizal Hartono dengan NIM A11 2021 13231 dari kelas 4705 akan melakukan simulasi tentang brute force menggunakan Burp Suite. Eh, Pada kali ini saya sudah ini ya, kita langsung aja. Pertama untuk mengecek IP kita menggunakan perintah IPA pada terminal Kali Linux kita, lalu di bagian ETH0 yang ini. Lalu saya di sini juga sudah menghidupkan Docker DVWA untuk tempat simulasi kita. Lalu langkah selanjutnya adalah kita buka web browser untuk ke DVWA-nya. Ini ya menggunakan IP portnya 4280. Selanjutnya kita cek terlebih dahulu security-nya, kita atur ke low ya buat latihan. Lalu kita ke bagian brute force ini. Tapi sebelumnya kita buka terlebih dahulu suite-nya dari Kali Linux. Nanti tampilan awalnya seperti ini. Lalu kita ke bagian proxy dan options, di mana kita akan menyamakan IP dan port dari browser ini dengan browser kita. Jadi kita buka setting, lalu ke bagian network. Terus kita gunakan yang manual, lalu kita samakan 127.0.0.1 portnya ya sama juga. Kalau sudah oke, kita tutup sebentar, lalu kita kembali ke browser-nya. Setelah itu kita ke bagian intercept untuk menghidupkan terlebih dahulu supaya si Burp-Suite-nya bisa menangkap yang dari kita ketikkan di DVWA. Lalu kita kembali ke DVWA tadi ya. Ya, yang ini kita akan di bagian brute force ini kita akan coba mengisikan username dan password yang salah atau yang berbeda dari yang aslinya. Contohnya admin tumbal. Lalu passwordnya kita asal-asalan aja ya. Lalu waktu kita klik login, maka akan langsung muncul seperti ini di browsernya secara otomatis. Sehingga dapat terlihat bahwa kita tadi memasukkan admin tumbal sebagai username dan Semarang sebagai passwordnya. Setelah itu, kita akan klik action, lalu send to intruder. Jika sudah, kita akan kembali ke bagian intruder, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Ini sama seperti yang tadi ya, yang bagian proxy. Nah, yang di sini kita attack type-nya akan menggunakan teknik cluster bomb. Lalu, di line 9 ini, bagian press API yang ini yang simbol S double ini tuh artinya dia berlaku sebagai payload yang akan kita kirim nantinya. Oleh karena itu, karena kita tidak perlu ini, maka kita clear. Yang ini juga tidak perlu. Karena kita hanya membutuhkan username dan password. Sementara login itu tidak diperlukan juga. Jika sudah, kita akan ke halaman payload. Ini kan jadi ada dua ya. Ini yang payload satu, ini istilahnya buat kombinasi sebagai username-nya. Kita coba tambahkan. Misalkan, apa ya, kira-kira yang kemungkinan akan digunakan pengguna sebagai username. Contohnya 123 kita add. Lalu apalagi yang punya kita add. Terus tambahkan lagi admin tes di VWA mungkin ya. Top boss besar. Ini contohnya seperti ini. Lalu tidak lupa juga di bagian yang payload kedua juga kita tambahkan seperti misalnya ini berlaku untuk kombinasi password yang misalnya dapat digunakan. Contohnya 123 terus 1 terus password terus tes apalagi tanggal lahir. Misalkan sekarang tanggal 17 10 tahun 23 misalkan. Jika sudah dikirimkan, kita tambahkan semua seperti ini. Kita akan coba untuk start attack. Jadi di sini dia browsernya akan mencoba dari semua kombinasi dari payload yang sudah kita masukkan tadi. Ini totalnya ada 36 kombinasi ya.
Jika sudah selesai, maka kita bisa sorting length-nya yang paling berbeda karena ini semuanya 4607 ya. Sedangkan yang paling berbeda adalah ini 4645 di mana username-nya adalah admin dan periode 2 sebagai passwordnya adalah password sendiri. Lalu dapat kita coba lagi di DVWA. Sebelumnya kita coba gunakan kembali proxy-nya karena istilahnya kita sudah dapat username dan passwordnya. Jadi kita tinggal coba kita gunakan admin dan password. Lalu tinggal login. Nantinya ketika kita login maka akan menampilkan bahwa kita berhasil. Sekian simulasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.